Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Lita Rohani dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dari Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas B2 semester 2 dengan nomor NIM 192 022 000 156. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori informasi organisasi berdasarkan penelitian Carl Weick. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang siapakah Dominique itu. Dominique merupakan ahli akan kualitas perbankan, dan ia adalah orang yang dituju oleh bank ketika peraturan baru diberlakukan. Dengan adanya rencana undang-undangan yang baru disahkan menjadi hukum, instruksi kepada Dominique jelas selesaikanlah. Demikian Wakil Presiden berkata. Keahliannya semakin diuji pada setiap saat ketika beragam unit bank yang terlibat dalam kebijakan menghubunginya untuk meminta pertolongan. Wakil Presiden menunjukkan sebagai manajer program dan ia akan bertemu dengan anggota-anggota dari beragam tim melalui Skype. Kemudian, Dominique biasa memimpin kerja beranggotakan 12 pegawai yang semuanya berada dalam satu kota, sehingga menangani hampir 7 kali lipat jumlah pegawai yang biasa dia hadapi adalah suatu tantangan baru baginya ketika mereka berkunjung ke berbagai lokasi. Dominique kewalahan karena ada beragam area yang berbeda yang dikelola dalam satu proyeknya. Ketika pertemuan terus berlanjut, Dominique menyadari bahwa kesuksesan suatu proyek bergantung pada efektivitas komunikasi di dalam beragam kelompok kerja dari beragam negara. Akhirnya, ketika kewalahan, mereka memutuskan akan menggunakan program komputer untuk mencatat semua tujuan-tujuan, sumber-sumber daya, tenggang waktu, dan pencapaian yang disosialisasikan dengan proyek. Meski beberapa tahun telah berlalu, Dominique bertanya-tanya, apakah ia cukup memfasilitasi proyek kebijakan ini secara efektif? Kemudian, ia merasa percaya diri bahwa setiap orang memiliki pendapat mengenai hal ini dan percakapan mereka membantu Frederick terus berlanjut. Namun, ia tetap tidak dapat mengabaikan perasaan ragu dan bertanya, apakah ia telah mengelola kejadian itu menurut kemampuannya yang terbaik. Seperti yang kita ketahui, tugas untuk mengelola informasi yang sangat besar jumlahnya adalah suatu tantangan yang biasa dihadapi oleh banyak organisasi. Kadangkala, informasi yang diterima organisasi bersifat ambigu. Dalam kasus Frederick, setiap kelompok bergantung pada kelompok lainnya untuk mendapatkan informasi, sehingga dapat menyelesaikan bagiannya. Untuk menyelesaikan proyek-proyek kelompok memerlukan informasi untuk disajikan dengan cara yang mereka bisa pahami. Oke, kemudian beberapa penulis komunikasi organisasi telah menggunakan metafora sistem kehidupan untuk menggambarkan organisasi. Triolo 2012. Sama seperti sistem, organisasi dibentuk dari orang dan kelompok-kelompok kerja yang saling berhubungan. Setiap bagian bergantung dengan bagian lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Di slide ini menjelaskan bahwa Carl Weick membangun pendekatan untuk mendeskripsikan proses organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang telah diterima. Weick percaya bahwa organisasi berbicara untuk dirinya sendiri. Sampai di sini, anggota-anggota organisasi adalah alat dalam menciptakan dan mengelola arti pesan. Teori informasi organisasi Weick mengarahkan perhatian kita pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola dan menggunakan informasi dari proyek bank. Ketika semakin sulit menginterpretasikan informasi yang diterima, sebuah organisasi memerlukan masukan dari bagian lain untuk mengertikan informasi dan untuk memberikan respon kepada orang yang tepat. Sekilas teori. Aktivitas utama organisasi adalah terjadinya proses mencari arti dari informasi yang equivokasi dan ambigu. Anggota organisasi
dapat meraihnya dengan melakukan proses pemikiran melalui pemberlakuan, seleksi, dan pengumpulan data. Kesuksesan organisasi diukur dari seberapa jauh mereka mampu mengurangi ekuivokalitas melalui semua aspek ini. Kemudian, ada hal yang paling konstan adalah perubahan dalam organisasi. Yang pertama, teori sistem umum, dan yang kedua, teori evolusi sosiokultur dari Darwin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori sistem umum. Wake mengaplikasikan teori sistem dalam perkembangan pendekatannya untuk mempelajari, mengenal cara organisasi, serta mengelola informasi. Untuk tujuan ini, yang menyatakan bahwa ketika ada gangguan dalam salah satu bagian sistem, maka akan berpengaruh pada keseluruhan sistem. Organisasi biasanya terbentuk dari berbagai departemen, kelompok kerja, atau tim kerja lainnya. Tujuan organisasi sebagai keseluruhan biasanya membutuhkan berbagi dan mengintegrasikan informasi yang setiap kelompok harus mendapatkan solusi atau kesimpulan tertentu. Organisasi bergantung pada informatika yang dikombinasikan sehingga mereka dapat membuat penyesuaian yang dibutuhkan dengan maksud mencapai tujuan. Jika suatu kelompok gagal memahami informasi untuk memenuhi kewajiban, tujuan akhir mungkin tertunda untuk seluruh organisasi. Komponen penting dari teori sistem umum dan salah satu yang esensial untuk mengartikan informasi dalam organisasi adalah umpan balik atau informasi yang diterima oleh sebuah organisasi dan anggotanya. Jadi, keputusan organisasi meminta dan menyediakan umpan balik merefleksikan pilihan selektif yang dibuat oleh kelompok sebagai usaha meraih tujuan. Kemudian yang kedua ada teori evolusi sosiokultur dari Darwin. Teori evolusi sosiokultur merupakan istilah tepat dari tujuan akhir bagi semua organisasi adalah ketahanan, dan seperti umat manusia, organisasi bekerja untuk menemukan strategi terbaik untuk melalui semua tantangan. Teori evolusi sosiokultur Darwin meyakini bahwa hanya makhluk paling adaptif yang dapat bertahan hidup dengan tantangan lingkungan di sekelilingnya. Teori evolusi awalnya dibentuk mendeskripsikan proses adaptasi yang dialami makhluk hidup dengan tujuan terus berkembang dalam lingkungan ekologi yang menantang. Darwin menjelaskan adaptasi ini dalam istilah mutasi yang memperbolehkan makhluk hidup mengatasi lingkungan sekitar yang beragam. Teori evolusi sosiokultur membahas mengenai perubahan individu lakukan dalam perilaku sosial dan harapan untuk beradaptasi terhadap perubahan akan lingkungan sosialnya. Kemudian ada beberapa asumsi-asumsi teori informasi organisasi. Yang pertama, organisasi manusia berada di dalam lingkungan informasi. Yang kedua, informasi yang diterima organisasi berbeda dalam tingkat ekuivokalitasnya. Yang ketiga, organisasi manusia terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ekuivokalitas informasi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan dari 3 asumsi tersebut. Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi dengan tujuan untuk berfungsi secara efektif dan meraih tujuannya. Asumsi yang kedua yang diajukan Wake memusatkan pada ambiguitas yang ada pada informasi. Pesan memiliki tingkatan yang berbeda dalam hal kejelasannya untuk dipahami. Sebagai usaha untuk mengurangi ambiguitas informasi, asumsi ketiga dari teori menyatakan bahwa organisasi terlibat dalam aktivitas bersama untuk membuat informasi yang diterima dapat lebih dipahami. Sebuah siklus komunikasi umpan balik yang sedang berlangsung terjadi di dalam hubungan yang bersifat memberi dan menerima informasi. Kemudian, konsep-konsep penting dan mengonsepi informasi.
Yang pertama, 1. Lingkungan informasi total keseluruhan. Yang kedua, peraturan atau pedoman untuk menganalisis. Yang ketiga adalah siklus, aksi, merespons, dan menyesuaikan. Yang pertama, lingkungan informasi total keseluruhan. Lingkungan informasi merupakan bagian integral dari teori informasi organisasi WIG. Lingkungan informasi merupakan konsep inti dari pemahaman mengenai cara organisasi membentuk dan juga memproses informasi. Setiap hari kita menghadapi ribuan informasi yang dapat kita proses dan interpretasikan. Kemudian yang kedua yaitu peraturan, pedoman untuk menganalisis. Dalam teori informasi organisasi, peraturan mengacu pada pedoman perusahaan yang telah terbentuk untuk menganalisis ekuivokalitas pesan serta juga membimbing respons terhadap informasi. WIG memberikan sebuah contoh peraturan yang mungkin menyebabkan organisasi untuk memilih satu siklus informasi daripada siklus lain untuk mengurangi ekuivokalitas pesan. Peraturan tersebut mencakup durasi, personel, kesuksesan, dan usaha. Apakah yang dimaksud durasi, personel, kesuksesan, dan usaha? Durasi merupakan peraturan organisasi yang menyatakan bahwa keputusan mengenai ekuivokalitas harus dilakukan dengan batasan jangka waktu tertentu. Personel merupakan peraturan organisasi yang menyatakan bahwa kebanyakan pekerja yang berwawasan harus menyelesaikan ekuivokalitas. Kesuksesan yang dimaksud adalah peraturan organisasi yang menyatakan bahwa sebuah rencana yang sukses pada masa lalu dapat digunakan untuk mengurangi ekuivokalitas yang ada sekarang ini. Kemudian, usaha merupakan peraturan organisasi yang menyatakan bahwa keputusan berkaitan dengan ekuivokalitas harus dibentuk dengan syarat pemenuhan usaha yang paling sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu siklus, aksi, merespons, dan menyesuaikan. Siklus merupakan serial perilaku komunikasi yang bertujuan untuk mengurangi ekuivokalitas. Siklus termasuk dalam 3 tahapan, yaitu bereaksi, berespons, dan menyesuaikan. Apakah yang dimaksud dari ketiga tersebut? Bereaksi di sini mengacu pada pernyataan dan perilaku komunikasi yang digunakan untuk mengindikasikan tujuan seseorang untuk mengurangi ambiguitas. Berespons didefinisikan sebagai reaksi dari aksi yang mencari klarifikasi dalam pesan yang ekuivokasi yang disediakan sebagai hasil aksi. Sedangkan yang dimaksud menyesuaikan di sini jika suatu respons terhadap aksi telah mengurangi ekuivokalitas pesan. Sebuah penyesuaian dibuat untuk mengindikasikan bahwa informasi telah dipahami. Prinsip-prinsip ekuivokalitas. Yang pertama, dalam organisasi memiliki beberapa peraturan untuk menangani ambiguitas. Sebagai hasilnya, organisasi harus melakukan lebih banyak siklus komunikasi untuk mengurangi tingkat ekuivokalitas informasi. Pada prinsip kedua, yang diungkapkan WIG berhubungan dengan jumlah peraturan yang diperlukan dan jumlah siklus yang dapat dilakukan untuk mengurangi ekuivokalitas. Pada prinsip ketiga, WIG berhubungan dengan hubungan langsung antara sejumlah siklus yang digunakan dan jumlah ekuivokalitas yang tetap ada. Untuk mengurangi ekuivokalitas, ada 3 metode mencoba menggunakan informasi. Yang pertama, ada penetapan, memberikan arti penting dalam pesan. Yang kedua yaitu seleksi, atau menginterpretasikan masukan. Yang ketiga adalah penyimpanan, mengingat hal-hal kecil. Yang pertama penetapan, memberikan arti penting dalam masukan. Penetapan mengacu pada cara informasi diterima dan diinterpretasikan oleh organisasi. WIG percaya bahwa salah satu hal yang berhubungan dengan penetapan
adalah suatu penalaran atau usaha untuk menciptakan pemahaman mengenai situasi yang rumit dan tidak pasti. Yang kedua, seleksi. Menginterpretasikan masukan. Pada tahap ini mengacu pada seleksi. Yang dimaksud dengan seleksi di sini adalah melakukan suatu metode terbaik untuk mendapatkan suatu informasi. Pada tahap ini, seseorang harus mengulas kembali mengenai peraturan sebuah organisasi, mengingat saluran komunikasi yang mungkin akan dapat membantu, kemudian mengelola masukan informasi. Dalam hal ini, proses seleksi akan menjadi alat dalam usahanya untuk mengurangi equivokalitas. Yang ketiga, penyimpanan. Mengingat hal-hal kecil. Dalam tahap ini, organisasi menyimpan informasi untuk penggunaan setelahnya. Pada tahap ini, menuntut organisasi untuk melihat pada hal-hal yang harus dihadapi dan hal yang harus diabaikan dan dibiarkan saja. Jadi, kesimpulannya, ketiga tahapan tersebut dapat memulai proses mengurangi dan menurunkan ambiguitasnya. Integrasi, kritik, dan penutupan. Teori informasi organisasi dari Carl Weick telah diidentifikasikan sebagai kerangka teori yang kuat untuk menjelaskan mengenai cara organisasi mengartikan informasi yang mereka terima untuk eksistensi mereka. Teori diambil dari perspektif teori lain yang menjelaskan mengenai proses yang dilalui organisasi untuk menerima informasi dari pihak lain. Weick menekankan pentingnya interaksi manusia dalam memproses informasi, maka fokus utamanya adalah terhadap faktor komunikasi dalam kerangka teoritis yang saling berjalinan. Yang selanjutnya adalah konsistensi logis. Teori dari Weick tampaknya gagal pada tes konsistensi logis. Salah satu kritik meragukan mengenai kepercayaan bahwa semua orang dibimbing oleh peraturan dalam organisasi. Kritikan tambahan dalam aspek konsistensi logis adalah bahwa teori informasi organisasi memandang organisasi sebagai unit yang statis dalam masyarakat. Weick adalah prinsipnya untuk memperhatikan bahasa dan komunikasi dalam konstruksi realitas organisasi, dan fokusnya yang terus-menerus pada komunikasi sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman, kognisi, budaya, dan interaksi sosial. Kemudian yang terakhir, utilitas dan heurisme. Utilitas kegunaan teori ini digarisbawahi oleh fokusnya dalam proses komunikasi. Teori informasi organisasi memusatkan perhatian pada proses komunikasi daripada peranan komunikasi itu sendiri. Heurisme. Carl Weick telah memusatkan gagasannya pada ambiguitas perusahaan dan teorinya masih bergaung sampai sekarang. Teori informasi organisasi terus menarik minat para ahli teori dan praktisi yang tertarik dalam perpotongan organisasi, pesan, dan orang banyak. Pada akhirnya, teori ini menjadi teori yang sangat penting. Itu tadi sedikit penjelasan tentang teori informasi organisasi.